Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kegiatan rutin di Sabtu pagi sebelum menjalankan kegiatan lainnya, yaitu kita memulainya dengan kajian. Mudah-mudahan melalui kajian ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mendapatkan kebaikan. Karena di antara bukti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita terhadap agamanya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan dia terhadap agama. Di antaranya adalah melalui kajian seperti ini. Dan juga mudah-mudahan melalui setiap kajian yang kita ikuti, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalan menuju surga. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju surga. Baik, kita akan lanjutkan kajian membahas kutaib yang berjudul Kaifa yu'addil muwadhdhafu al-amanah, atau bahasa Indonesianya bagaimana menjadi pegawai yang amanah, yang disusun oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita telah membahas kitab ini sudah 2 pertemuan. Pertemuan pertama berkaitan dengan muqaddimah dan juga ayat-ayat tentang amanah. Kemudian di pertemuan yang kedua kita telah membahas tentang hadis-hadis seputar amanah dan juga bagaimana seseorang itu mendapatkan pahala dari pekerjaan yang ia kerjakan. Setelah kita jelaskan bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan pahala dari apa yang ia kerjakan, termasuk tugas ataupun pekerjaan atau profesi yang dia geluti, yaitu dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu apabila ia mengerjakannya secara profesional. Apabila ia mengerjakannya secara profesional, yaitu sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian juga yang kedua, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila ia mengerjakan pekerjaan tersebut dalam rangka ihtisab. Ihtisab itu adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas. Maka dengan 3 hal tersebut, seseorang akan mendapatkan 3 benefit. Yang pertama, dia telah menggugurkan kewajibannya.
Kemudian yang kedua, dia berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya. Lalu yang ketiga, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, pembahasan berikutnya, kalau yang terjemahnya itu ada di halaman sebentar. 16 ya. Halaman apa? 15. Ya, di terjemahan ada di halaman 15. Bisa sambil dibaca-baca. Baik. Di sini penulis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad memberi judul Hifdzul Waqti Al-Mukhassasi lil Amali li Salihil Amal. Yaitu menggunakan jam kerja untuk kepentingan pekerjaan. Ya, jadi di antara kriteria pekerjaan yang profesional yang dengannya seseorang itu layak mendapatkan upah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan jam kerja untuk kepentingan pekerjaan. Gitu ya. Penulis mengatakan, yajibu ala kulli muwazzafin wa 'amilin an yushghila al-waqta al-mukhassas lil 'amali fil 'amali alladhi khussisa lahu. Setiap pegawai atau karyawan itu wajib mempergunakan waktu yang dikhususkan untuk pekerjaannya, hendaknya digunakan untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sehingga apa konsekuensinya? Fala yashtaghilu fihi fi umurin ukhra ghairil amali alladhi yajibu ada'uhu fihi. Maka seorang pegawai, konsekuensinya dari hal ini adalah la yastaghilu fihi fi umurin ukhra ghairil amali alladhi yajibu ada'u fihi. Maka dia tidak boleh menggunakan waktu atau jam kerjanya tersebut pada urusan-urusan lain di luar pekerjaan yang wajib ia tunaikan. Ya. Wala yushghilul waqta aw syai'an minhu fi maslatihi al-khassah. Kemudian penulis lebih merinci lagi. Kalau tadi kan disebutkan secara umum hal-hal pekerjaan, kegiatan di luar pekerjaannya. Nah, kemudian beliau lebih merinci lagi. Maka seseorang itu tidak boleh menggunakan waktu kerjanya, jam kerjanya, atau sesuatu sebagian dari waktu kerjanya untuk kepentingan dirinya. Ya, untuk kepentingan dirinya. Makanya di sebagian kantor atau tempat pekerjaan itu tidak boleh seseorang misalkan ketika jam kerja misalkan main sosmed. Atau kalau di sebagian tempat melarang untuk live. Misalkan karena sebagian pekerja sekarang itu bekerja sambil live. Bahkan subhanallah sebagian guru itu mengajar sambil TikTokan. Gitu ya. Mungkin dia pikir sambil menyelam minum air. Sambil mengajar plus konten. Dapat gaji juga dapat dari penghasilan dari itu ya. Seperti itu. Nah, bahkan kata Syekh, wala fi maslahati ghairihi idza kanat la alaqata laha bil amal. Dan juga tidak boleh ia gunakan jam kerjanya untuk kepentingan lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Ya, meskipun itu adalah misalkan kepentingan yang lain. Katakanlah, kalau misalkan seseorang bekerja di kantor, ya, kemudian dia misalkan di kampungnya dia sebagai Pak RT atau Pak RW, maka ketika dia di kantor, ya dia karyawan kantor, bukan Pak RT maupun Pak RW. Sehingga tidak boleh dia menggunakan jam kantornya untuk jam RT atau RW. Itu ya, seperti itu. Nah, jadi tadi saya menjelaskan dari umum ke khusus.
Yang pertama, ketika seorang dalam jam kerja, ia tidak boleh melakukan hal lain di luar pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Itu yang secara umum. Kemudian yang kedua, yang lebih khusus lagi, baik itu keperluan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, maupun kepentingan di luar kepentingan diri sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas yang dibebankan kepadanya saat ini. Gitu ya. Mengapa demikian? Kata Syekh, li'anna waqtal amali laisa milkan lil muwazzaf wal amil. Karena jam kerja itu bukanlah milik pegawai maupun karyawan. Karena jam kerja itu bukan milik pekerja maupun pegawai. Tapi milik siapa? Bal li salihil amali alladhi ukhidal ajru fi muqabilihi. Akan tetapi jam kerja adalah milik kepentingan pekerjaan yang mana dia mengambil upah darinya. Nah, apalagi kita pekerjaan jasa, pekerjaan jasa, berarti waktu kita di sekolah ini adalah milik siapa? Para peserta didik. Ya, artinya kita bertanggung jawab kepada mereka. Ya, seperti itu. Karena dengannya kita apa? Mengambil salary, mengambil gaji. Ya, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Hendaklah kita merasa bersalah ya ketika waktu yang seharusnya kita pakai harusnya untuk mengajar ya, untuk bekerja di sini, kemudian kita pakai untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan di tempat kita bekerja, gitu ya. Baik. Waqad wa'adha asy-Syaikh al-Mu'ammar Ibn Ali al-Baghdadi al-mutawaffa sanata 507 Hijriyah nizam al-muluk al-wazir mau'izatan balighatan mufidah. Salah seorang ulama yang umurnya panjang, bukan. Salah seorang ulama yang bernama Al-Mu'ammar bin Ali al-Baghdadi yang wafat pada tahun 507 Hijriah pernah menasihati seorang menteri. Ya, seorang menteri bernama Nizamul Muluk. Ini salah seorang menteri terkenal ya, yang juga terkenal dengan kesolehannya dan memiliki sekolah di zaman beliau. Berarti kalau 500 Hijriah ini masih masa Abbasiyah ya. Masih masa Abbasiyah. Beliau terkenal punya sekolah. Seperti itu. Mimma qala fi awwaliha, di antara nasihat yang disampaikan oleh Mu'ammar Ibn Ali al-Baghdadi ini di penggalan awalnya adalah ma'lumun ya sadr Islam. Sudah diketahui atau sudah sama-sama maklum wahai sadrul Islam anna ahada ar-ra'iyyati min al-a'yan mukhayyaruna fil qasidi wal wafid. Bahwasanya individu rakyat itu masing-masing punya pilihan untuk masuk ataupun keluar. Artinya dia tidak terikat apapun. Dia mau pergi, mau berangkat kemanapun, terserah dia. Karena dia tidak terikat dengan apapun. Insya'a wasalu, wa insya'a fasalu. Kalau ia mau, ia boleh terus jalan. Kalau ia maupun ia pun boleh memutuskan. Ya, boleh lanjut bekerja. Mungkin kalau di sini sekarang itu kayak freelance ya. Dia tidak terikat dengan ikatan apapun. Dia mau lanjut, silakan. Mau berhenti juga silakan. Jadi nggak ada yang mengikat dia. Wa amma, nah ini dia peringatan atau nasihat buat kita. Wa amma man tawashtaha biwilayatin falaysa mukhayyaran fil qasidi wal wafid. Adapun orang yang menyandang sebuah jabatan, ya, ini berarti umum, jabatan kecil maupun besar, maka dia tidak bebas untuk bepergian. Ya, maka dia tidak bebas untuk bepergian. Falaysa mukhayyaran. Tidak bisa bebas. Fil qasidi wal wafid. Ya, baik untuk bepergian maupun untuk
berhenti, ya. Kenapa? Li'anna man huwa 'alal khalifati amirun. Karena orang yang berada di pemerintahan adalah amir ataupun seseorang yang punya jabatan, meskipun disebut dengan amir, ya. Meskipun disebut dengan amir atau pemimpin, kalau di sini misalkan meskipun disebut dengan manajer, meskipun disebut dengan kepala sekolah ataupun guru atau mungkin wali kelas dan sebagainya. Nah, ini sangat menohok sekali, bahwa fil haqiqati ajirun. Bahwa fil haqiqati ajirun. Namun sejatinya ia adalah pekerja. Jadi orang yang menyandang jabatan apapun itu, sejatinya adalah fil haqiqati ajirun. Sejatinya adalah pekerja. Makanya Ustaz Ruman dalam beberapa kegiatan suka menyampaikan, pada hakikatnya kita itu adalah khadim, pelayan. Ya, pelayan. Pelayan siapa? Pelayan murid-murid kita. Pelayan orang tua kita. Itu pada hakikatnya. Meskipun kita disebut guru, meskipun disebut wali kelas, meskipun disebut manajer, ataupun kepala sekolah, ataupun apapun jabatan itu. Tapi pada hakikatnya kita adalah pekerja bagi mereka. Maka apa? Faqad ba'a zamanahu wa akhadha thamanahu. Ia telah menjual waktunya dan mengambil gajinya. Pada hakikatnya gitu. Kita telah menjual waktu kita dan mereka membeli waktu kita. Seperti itu. Maka falam yabqa lahu min naharihi ma yatasarrafu fihi ala ikhtiyarihi. Ya. Maka tidak tersisa dari siangnya yang dia gunakan sesuai keinginannya. Jadi tidak ada waktu dalam jam kerja itu tidak bisa ia gunakan sesuai kehendaknya. Ya, bahkan di sini ditegaskan contohnya wala lahu an yusalliya naflan. Maka dia tidak boleh sholat sunnah di jam pekerjaan tersebut. Nanti kita akan jelaskan maksud seperti apa. Wala yadkhula mu'takafan. Dan juga dia tidak boleh menggunakan jam tersebut untuk i'tikaf. Mengapa? Li'anna dzalika fadlun. Karena hal itu hukumnya sunnah, maksudnya salat sunnah itu hukumnya sunnah, kemudian juga i'tikaf di hukumnya sunnah, wa hadza fardun lazimun. Sedangkan bekerja di jam kerja itu adalah amalan wajib. Ini nasihat yang sangat bagus sekali untuk kita renungkan. Yaitu apa? Hendaknya kita menjadikan atau menjaga jam kerja untuk pekerjaan yang memang dibebankan kepada kita. Waktunya mengajar, ya mengajar. Ya, waktunya mengasuh, ya mengasuh. Gitu ya. Waktunya kita konsultasi dengan orang tua, kita gunakan konsultasi orang tua karena kita itu dibayar untuk itu. Karena kita itu dibayar untuk itu. Gitu ya. Kalau yang karyawan misalkan ya bagian bebersih, bagian dapur, maka bekerjalah sesuai dengan apa yang ditugaskan. Karena dibayar untuk itu. Jadinya seperti itu. Gitu ya. Makanya di sini saya Al-Abbad menjelaskan sebelumnya ini ada satu nasihat lagi dari Muammar bin Ali Al-Baghdadi. Dia mengatakan juga wa minha qauluhu wa huwa ya'idhuhu, dan di antara nasihatnya pula adalah fa'mur qabraka kama amarta qasraka. Ya, maka makmurkanlah kuburmu sebagaimana engkau memakmurkan istanamu. Ya, di antaranya cara memakmurkan kuburan orang pekerja karyawan adalah dengan menggunakan jam kerjanya untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya. Gitu ya. Baik. Kemudian saya Al-Abbad mengatakan, wa kama annal insana yarghabu fi akhdhi ajrihi kamilan wa la yuhibbu an yubkhasa minhu syai'un
Jika seseorang itu ingin mendapatkan upah atas pekerjaannya secara sempurna dan tidak mau atau tidak suka dikurangi sedikit pun dari upahnya tersebut, maka konsekuensinya fa'alaihi alla yabkhasa syai'an min waqtil amali yasrifuhu fi ghairi salihil amal. Maka hendaknya dia tidak mengurangi waktu bekerja sedikit pun untuk ia gunakan di luar pekerjaannya. Karena bisa masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu orang yang curang, yaitu orang yang kan kalau bahasa motivasi itu take and give, ya, mengambil dan memberi. Nah, kalau al-mutaffifin ini dia cuma pengen take, ingin ngambil tapi tidak mau give, gitu ya. Dia hanya ingin ngambil aja. Makanya kata saya di sini, وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ الْمُطَفِّفِينَ فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ الَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ حُقُوقَهُمْ وَيَبْخَسُونَ حُقُوقَ غَيْرِهِمْ. Ya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan, yang hanya memenuhi hak dirinya sendiri namun tidak mau memenuhi atau bahkan mengurangi hak orang lain. Dia mau dibayar secara sempurna, tapi ketika melayani customer dia tidak mau all out. Ya, tidak mau memberikan, kalau di sini kan tentang jual beli ya, dia nggak mau memberikan dagangannya secara sempurna, tapi giliran ingin dibayar, dia ingin dibayar sempurna. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah orang-orang yang curang. Ya. Curang maksudnya dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Namun sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Nah, kemudian Allah mengingatkan tentang hari kiamat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari yang akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabb semesta. Nah, ini juga menunjukkan erat kaitannya pekerjaan dengan nilai akhirat. Bahwasanya pekerjaan yang kita geluti apapun itu pasti ada nilai akhiratnya. Begitu juga kalau ada pekerjaan yang kita kurangi, kemudian kita dapat salary-nya di dunia secara sempurna, kalau itu ternyata dalam pandangan Allah SWT kurang, nanti akan ditagih di akhirat. Gitu ya. Makanya hendaknya kita benar-benar menghadirkan hal ini, nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai pahala dan dosa ketika kita menggeluti pekerjaan kita. Ya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai guru dan karyawan di sini, tapi juga diantaranya agar kita bisa mempertanggungjawabannya nanti di akhirat. Gitu ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, penulis buku ini, adalah salah satu contoh ya betapa amanahnya beliau dalam menunaikan tugasnya, karena beliau ini adalah pernah menjadi rektor UIM ya, Jamiah Islamiyah, kalau nggak salah rektor yang ketiga setelah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, lalu yang ketiga adalah beliau ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Beliau mudir atau rektor ketiganya. Di antara bentuk amanah beliau, yang masyhur ceritanya, beliau itu tidak mau menggunakan pulpen kampus untuk di luar pekerjaan kampus. Jadi kalau misalnya pulpen itu diberikan oleh kampus untuk katakanlah sekedar tanda tangan atau untuk pekerjaan beliau sebagai rektor, beliau tidak gunakan untuk misalkan menulis faedah ilmiah, gitu ya, seperti itu. Atau menulis kajian, enggak. Beliau hanya gunakan untuk pekerjaan itu. Itu bentuk waroknya para ulama dalam menjaga amanah yang dibebankan pada mereka.
Makanya kenapa para ulama itu nama mereka harum. Ya, mereka diterima oleh manusia karena tingkat ketakwaan mereka yang sangat tinggi. Berbeda dengan kita. Yang berbeda dengan kita apalagi di zaman sosmed ini. Gitu ya. Waktu kadang-kadang ketika kita mengajar atau bekerja, kita masih sempat-sempatkan untuk apa namanya? Sosmedan. Kadang-kadang kita masih menggunakan misalkan kertas yang seharusnya untuk kegiatan belajar mengajar, namun kadang-kadang kita gunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, itu karena kurangnya takwa kita, kurangnya warok kita dalam melakukan pekerjaan. Gitu ya. Seperti itu. Ingat ketika seorang ustadz, seorang guru itu mengajar, mengisi kajian, sebenarnya dia itu sedang menunjuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang telunjuk yang ia tujukan kepada jamaah umat muslimin cuma satu. Tapi yang ia tunjukkan kepada dirinya ada 4 atau 5. Itu ya seperti itu. Jadi ini pun nasihat untuk anak sendiri. Bahkan kalau ingin tahu ya para ustadz yang terutama yang mengisi khutbah Jumat itu kan sebenarnya mengambil waktu mengajar di sini. Ya, sebenarnya kita juga keberatan. Ya, berat dilema antara apakah misalkan tetap meneruskan itu ataukah tetap tetap di sini untuk mengajar. Itu berat, pilihan yang berat. Ya, seperti itu. Namun alhamdulillah yayasan di sini memberi kemudahan, agar pekerjaan di sini juga tetap bisa dikerjakan dengan baik dan dakwah keluar juga tetap berjalan dengan baik. Karena kami pun terutama yang halaqah ini tetap kami berusaha bertanggung jawab ya. Sebelum kami berangkat khutbah, kami berusaha misalkan karena jam itu tahfidz, kami sampai mau mepet berangkat khutbah Jumat. Kalau misalkan belum selesai semua, kami tagih para muridnya itu untuk setoran ba'da asar. Nah, itu ya sebagai bentuk tanggung jawab kami. Baik, nah catatan berkaitan dengan penjelasan ini adalah kalau memang dari katakanlah stakeholdernya itu tidak mengizinkan. Jadi di beberapa tempat pekerjaan, terutama kantor-kantor yang umum ya, yang tidak agamis itu bahkan sampai tidak boleh sholat wajib. Ya. Bahkan sampai tidak boleh sholat wajib. Bahkan yang terbaru apa? Sampai tidak boleh berhijab. Mungkin pernah baca ya, ada seorang mahasiswi yang daftar ke kampus tentang pertahanan ya. Itu ternyata ada syarat tidak pakai hijab. Maka kalau yang seperti ini tidak boleh, harus mendahulukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan tidak boleh tadi sholat sunnah, bahkan kalau Syekh kami pernah memberi contoh, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, kalau misalkan tempat kerja kita tidak boleh membaca Al-Quran di waktu kerja, maka itu tidak boleh sebenarnya. Ya, tidak boleh. Karena kenapa? Jam kerja hukumnya wajib. Baca Al-Quran hukumnya sunnah dan masih ada waktu lain. Gitu ya, seperti itu. Itu namanya profesional dalam bekerja. Jadi di sini alhamdulillah dari pihak yayasan memberikan banyak keleluasaan ya dalam menunaikan pekerjaan. Nah, kita patut bersyukur ya. Makanya karena di tempat-tempat kerja sering mengingatkan bahwasanya salah satu tempat pekerjaan yang baik adalah yang memberikan keleluasaan kepada karyawan dan pegawainya untuk menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah. Memudahkan untuk sholat terutama ya, memudahkan untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Ya, seperti itu. Maka ini patut disyukuri. Baik. Satu lagi pembahasannya. Musawwiqati ikhtiyaril 'amil wal muwazzaf. Faktor pemilihan pekerja dan karyawan. Nah, jadi kriteria utama dalam syariat untuk memilih pegawai itu seperti apa? Kita mengatakan al-asasu fi ikhtiyari kulli muwazzafin aw 'amilin an yakuna qawiyan aminan. Kriteria utama dalam memilih pegawai atau pekerja ada 2. Yang pertama qawi, yaitu kuat. Kemudian yang kedua amin, yaitu amanah. Kuat dan amanah. Apa maksudnya? Kata Syekh, li'annahu bil quwwati yastati'ul qiyam bil 'amalil matlub minhu. Karena dengan kekuatan seseorang mampu
melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Nah, berarti kalau kuat di sini artinya dia punya kapasitas dalam pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ya, kalau misalkan dia bekerja sebagai pengajar atau guru, berarti dia memiliki ilmu yang diajarkan dan juga kemampuan pedagogik. Ya, apa namanya, kemampuan atau ilmu menyampaikan ilmu yang dia kuasai. Ya, itu makna kekuatan di sini. Kalau sebagai misalkan karyawan, misalkan bagian dapur, ya, artinya dia memiliki kemampuan untuk memasak, skill untuk memasak. Itu ya, seperti itu. Kemudian dengan kriteria kedua, wabil amanati yu'addiha ala wajhin tabra'u bihi zimmatuhu. Dan dengan amanah atau dengan sifat amanah, ia bisa menunaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi ditunaikan dengan penuh amanah. Ya, dengan penuh amanah. Li'annahu bil amanati yad'ul umura fi mawadhi'iha. Karena dengan amanah seorang pekerja mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wabil quwwati yatamakkanu min ada'il wajibi alaihi. Dan dengan kekuatan seseorang atau seorang pekerja mampu menunaikan kewajiban yang ia miliki. Gitu ya, seperti itu. Dan dua kriteria ini adalah kriteria mutlak ya dalam pekerjaan, kalau misalkan pekerjaan itu ingin ditunaikan dengan baik. Ya. Karena kalau misalnya seseorang punya kapasitas atau kredibel dalam bidang yang ia geluti, tapi tidak amanah, hasilnya seperti yang sering terjadi di negara kita. Banyak orang korupsi. Ya, seperti itu. Ataupun kalau misalkan dia amanah, namun dia polos misalkan, bahkan tidak mengerti tentang pekerjaan yang dibebankan kepadanya, ya maka akan tidak tuntas pekerjaannya. Itu ya, seperti itu. Baik. Wa qad akhbarallahu an ihda ibnatai sahibi Madyan annaha qalat li abiha lamma saqa lahuma Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang salah seorang putri dari siapa? Su'aib ya, tapi di sini Su'aib di sini bukan Su'aib Nabi menurut para ulama tafsir ya. Tentang salah seorang dari dua putri siapa tadi, Su'aib yang tinggal di Madian yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahwasanya putri ini, salah seorang putri ini berkata kepada bapaknya ketika Nabi Musa alaihissalam membantu keduanya memberikan minum kepada ternaknya. Apa kata salah seorang gadis ini? Ya abati istajirhu. Wahai ayahandaku, pekerjakanlah ia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah yang memiliki dua sifat ini. Al-qawi, al-amin. Yang kuat dan amanah. Nabi Musa alaihissalam. Ini juga bisa dijadikan oleh para orang tua yang mau mulung mantu, yang mau cari menantu. Kriteria utama adalah seperti Nabi Musa ini, al-qawi dan al-amin. Dia kuat, ya, dan al-amin, jujur, terpercaya. Itu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ini yang belum menikah, ingin ingin menikah dan mendapatkan kriteria yang baik, ini kriterianya, al-qawi al-amin. Gitu ya. Baik. Kemudian dua sifat ini juga disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman dengan jin ifrit. Wa qala 'anil ifriti minal jin alladhi abda isti'dadahu li Sulaiman alaihi salatu wassalam bil ityan bi arsy Bilqis atau Balqis. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ifrit, tentang jin ifrit yang menunjukkan kemampuannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membawa singgasana Bilqis. Ya. Kata jin ifrit ini dalam surah An-Naml ayat 39,
ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Akulah yang akan membawanya kepadamu wahai Sulaiman sebelum, atau wahai Raja Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Apa kata jin ifrit ini? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Nah, kalimatnya sama dengan apa yang dikatakan oleh gadis tadi yang akan nanti dipinang oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu apa? Inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku benar-benar kuat, lagi dapat dipercaya. Nah, ini juga bisa, misalkan nanti para pemuda yang ingin menikah, kemudian ta'aruf, datang ke orang tuanya, katakan dengan penuh percaya diri dan tawakal, ya, ana qawiyyun amin. Insyaallah Bapak, Ibu, Abi, Umi, saya calon menantu yang kuat dan amanah. Ya, tapi ini sebagian besar sudah menikah ya, insyaallah. Baik. Wal ma'na annahu jama'a bainal qudrati ala hamlihi wa ihdarihi wal muhafadzati ala muhtawayati. Maksudnya, makna perkataan jin ifrit ini adalah bahwasanya dia mengumpulkan dua sifat, yaitu mampu membawakan arsy tersebut atau singgasana tersebut dan menghadirkan kepada Nabi Musa serta menjaganya, menjaga isinya. Itu ya, seperti itu. Jadi bukan hanya membawakan singgasana, tapi misalkan Ratu Bilqisnya ketinggalan di Yaman, enggak. Nah, tapi jin ifrit ini mampu membawanya dan juga beserta isinya. Wa akhbarallahu an Yusuf alaihi salatu wassalam, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam kenapa beliau layak menjadi menteri, waktu itu menteri keuangan mungkin ya. Annahu qala al-malik, bahwa beliau mengatakan kepada raja, ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku sebagai pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Inni hafizun alim, karena sesungguhnya aku pandai menjaga amanah dan alim, mengetahui, maksudnya berpengalaman. Itu sifat tadi. Hafizun alim, qawiyul amin. Gitu ya, mirip atau sama. Nah, kemudian Syekh Al-Abbad menjelaskan antitesisnya atau lawannya. Wadiddul quwwati wal amanah al-azzu wal khiyana. Lawan dari dua sifat tadi, sifat kuat dan amanah, adalah al-azzu, lemah, tidak mampu, tidak kredibel. Ya. Seperti itu, enggak kompeten. Wal khiyana, dan khianat. Gitu ya. Wa hiya asasun fi adami at-ta'yin fil 'amali wa musawwighati haqiqati wa musawwighatun haqiqatun lil 'azli minhu. Nah, dua kriteria ini, yaitu lemah atau tidak kompeten dan khianat, dua-duanya adalah faktor seseorang tidak diangkat dalam bekerja, tidak diberi pekerjaan, dan juga salah satu atau dua faktor yang hakiki seseorang diturunkan dari pekerjaannya. Ya. Jadi seseorang bisa dicopot, dipindah, kalau tidak memenuhi salah satu atau dua-dua dari dua kriteria ini. Kalau dia khianat atau kalau dia tidak mampu di pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Baik. Walamma ja'ala Umar bin Al-Khattab Sa'ad bin Abi Waqqas amiran lil Kufah. Kemudian di sini dikutip satu kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur untuk negeri Kufah atau bagian Kufah. Ya, ini kedua-duanya adalah al-mubasysyirin bil jannah. Ya, tidak main-main. Mereka adalah orang tertinggi setelah para nabi dan rasul. Ya, karena kalau kita lihat tabaqat tingkatan manusia, itu yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Diawali dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian ulul azmi minar rusul, lalu para rasul, lalu para nabi. Nah, setelah para nabi adalah para sahabat. Paling tingginya para sahabat adalah Abu Bakar dan Umar, kemudian 4 khulafaur rasyidin, sisanya adalah yang 10 itu. Itu manusia terbaik sepanjang masa. Nah, perhatikan kisahnya ini baik-baik. Ra'a Umar bin Khattab al-maslahata fi azli rad'an lil fitnah. Jadi Umar bin Khattab, salah, ada kurang baik. Wa nara minhu ba'du sufahaiha wa takallamu fihi 'inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kisahnya bahwasanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini jadi amir, jadi gubernur di Kufah,
ini beliau mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang-orang bodoh, dari rakyatnya yang katakanlah usil, itu ya, dan mengeluhkan Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu. Kemudian ra'a Umar al-maslahata fi azlihi daran fitnah. Namun Umar melihat adalah satu kemaslahatan untuk melepaskan jabatan dari gubernur Kufah dalam rangka meredak fitnah. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dibunuh, ya, lebih baik beliau dicopot dulu. Itu tujuannya, bukan karena beliau tidak mampu. Nanti ada di akhir ini. Wa li'alla ya'tadi 'alaihi ahad minhum, dan agar salah seorang dari mereka tidak berbuat jahat kepada kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita tahu ya di masa itu bahkan sebagian mereka sampai berani membunuh Umar bin Khattab. Itu ya, tidak main-main. Makanya daripada Sa'ad menjadi korban, lebih baik beliau dilepaskan dari jabatannya. Baik. Lakin Umar radhiyallahu anhu fi maudi mautihi ayyana sittata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhtar minhum khalifatan min ba'di. Akan tetapi ketika Umar radhiyallahu sakit ketika setelah terluka sampai beliau wafat itu, ya, telah menentukan 6 sahabat Rasulullah SAW yang nanti di antara mereka dipilih menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa fihim Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan di antara 6 orang ini ada tadi Sa'd bin Abi Waqqas yang dulunya pernah diturunkan dari jabatan gubernur Kufah. Gitu ya. Fa khasyiya an yudhanna anna azla Umar radhiyallahu anhu iyyahu an imaratil Kufah li adami salahiyati lil wilayah. Dan Umar radhiyallahu anhu khawatir jika tidak memberikan klarifikasi tentang pencabutan jabatan gubernur terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas ini, agar orang-orang tidak mengira bahwasanya Umar mencopot siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu karena ketidakmampuannya untuk menjabat. Maka apa? Fanafa ma qad yudhannu biqauli radhiyallahu anhu. Maka beliau memberikan klarifikasi sebagai berikut ini, agar tidak dikira Sa'ad tidak kredibel ya dalam jabatannya. Fa in asabatil imra'atu Sa'dan fahuwa dzak. Kalau jabatan khalifah ini jatuh kepada Sa'ad, maka dia memang berhak. Dia memang berhak. Kenapa? Wa illa falyasta'in bihi ayyukum ma umir. Kalau memang beliau bukan yang jadi khalifah, maka mintalah bantuan di antara kalian siapa yang menjadi amir atau jadi khalifah nanti. Nah, kemudian Umar mengatakan, fa inni lam a'zilhu an azzin wala khiyan. Karena dulu aku mencopot beliau dari gubernur Kufah itu bukan karena dia itu lemah atau khianat. Ya, seperti itu. Jadi beliau dicopot karena takut dibunuh atau disakiti oleh rakyat sana yang tidak tahu tentang hakikat apa yang terjadi di sana, gitu ya. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sangat layak untuk menjadi amir, sangat layak untuk menjadi khalifah, gitu ya, karena beliau tidak berkhianat, juga bukan seorang yang lemah. Baik, kemudian di sini ditutup dengan hadis dalam Sahih Muslim. Wa fi Sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah. Nah, ini bagus sekali ini tentang Abu Dzar ini. Wahai Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastamiluni, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberiku jabatan? Atau tidakkah engkau memakaiku dalam misalkan misi apa atau jabatan apa? Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Qala fadaraba biyadihi ala mankibai. Kemudian Rasulullah SAW memegang pundakku. Tsumma qala, lalu berpesan, ya Aba Dzarrin innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, engkau itu adalah seorang yang lemah. Maksud lemah di sini, beliau itu adalah seorang yang zuhud. Ya, kalau tidak seperti itu ya, seorang yang zuhud, khawatir kalau misalkan beliau menjabat, jadi lebar ya. Jadi saya mengeluarkan uang. Ya, saya mengeluarkan uang untuk kepentingan rakyat. Bukan beliau tidak amanah, bukan. Ya, karena beliau sangat zuhud, gitu ya, sangat menjaga amanah tersebut. Khawatirnya tidak bisa menyalurkan harta rakyat. Ya, tidak terlalu ketat dalam masalah uang. Ya. Dan juga pribadi beliau memang seorang yang zuhud.
Nah, dikhawatirkan kalau seperti itu malah tidak maslahat. Itu ya, seperti itu. Baik, makanya kata Nabi, ya Abu Dzarrin innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, engkau itu lemah. Wa innaha amanah. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanat. Nah, ini yang sangat menohok ya bagi orang-orang yang ingin menjabat sesuatu. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Dan sesungguhnya pada hari kiamat jabatan itu hanyalah sebuah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadha bihaqqiha. Kecuali orang yang menerima jabatan tersebut sesuai dengan haknya. Wa addal ladzi 'alaihi fiha, dan menunaikan amanat tersebut sesuai yang dibebankan kepadanya. Gitu ya. Maka ini sangat patut untuk diingat-ingat. Gitu ya, bahwasanya jabatan itu setinggi apapun nanti pada hari kiamat akan menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali kalau menunaikannya dengan bijak. Wa fihi aidan, masih dalam Sahih Muslim, an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu seorang yang lemah. Wa inni uhibbulaka ma uhibbu li nafsi. Dan aku mencintai sesuatu untukmu atau mencintai kebaikan untukmu sebagaimana aku mencintai kebaikan tersebut untuk diriku. La ta'maranna ala snaini wa la tawlayanna ma la yatimin. Ya, kata Nabi SAW menasihati Abu Dzar, maka janganlah engkau menjadi pemimpin di antara dua orang dan janganlah kamu menguasai harta anak yatim. Ya, maksudnya kalau misalkan kita memang merasa tidak punya kapasitas di bidang pekerjaan yang dibebankan kepada kita, sampaikan. Ya, kecuali kalau Anda mau belajar. Ya, mau belajar untuk mengupgrade diri sehingga mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Gitu ya, seperti itu. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua agar lebih baik dalam menunaikan pekerjaan yang diembankan kepada kita. Baik, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.